Kami dari kelompok 2 akan melakukan podcast dengan judul struktur dan klasifikasi virus. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan mengerti lagi tentang klasifikasi dan strukturnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Dogawa. Kenalkan, nama saya Muhammad Fabian. Nama saya Firala Syakir. Nama saya Syakana Syahadira. Nama saya Prita Laura Alia Winarto. Nama saya Revena Kodelia. Nama saya Khairuddin Triwijaya. Nah, materi kita kan struktur sama klasifikasi. Struktur kita udah sering dengar di mana-mana. Sedangkan klasifikasi itu masih asing gitu di telinga aku. Ada yang bisa jelasin nggak klasifikasi itu apa? Aku. Apaan tuh? Klasifikasi ini itu tuh kayak nama atau pengelompokan virus berdasarkan karakter yang dimilikinya. Nah, klasifikasi virus itu dimulai sejak tahun 1966 oleh International Committee on Taxonomy atau ICTV. Taksonomi itu terdiri dari ordo, family, genus, dan spesies. Klasifikasi virus itu berdasarkan jenis-jenisnya, kayak ada asal nukleat, terus sel inang, terus ada juga ada atau tidak adanya selubung. Pokoknya banyak deh pengelompokannya. Berarti klasifikasi virus ini ada banyak jenis dan pengelompokannya dong. Ya, betul. Boleh tolong jelasin nggak? Duh, kalau itu aku nggak tahu deh. Mungkin yang lain bisa bantu jelasin. Aku tahu nih, tapi cuma satu doang. Kalau nggak salah, pengelompokan virus itu ada 3. Tapi yang aku tahu cuma satu doang. Apaan tuh? Klasifikasi virus berdasarkan sel inang. Itu dibagi menjadi 4. Virus yang menyerang tanaman itu seperti TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua itu virus yang menyerang manusia seperti corona, terus seperti influenza, HIV, dan sebagainya lain-lain. Dan yang ketiga itu virus yang menyerang hewan. Contohnya itu seperti flu burung, rabies, dan sebagainya. Dan yang terakhir virus yang menyerang bakteri seperti virus T. Nah, aku mau lengkapin. Jadi dari menurut modul ajar biologi dari web itu ada klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidak selubung di nukleokapsid. Nah, yang pertama itu ada virus berselubung. Virus ini adalah virus yang di dalam selubung itu ada glikoprotein dan lipoprotein. Contohnya tuh toga virus. Yang kedua ada virus telanjang. Virus telanjang adalah virus yang tidak mempunyai selubung di nukleoplasid. Contohnya tuh papavirus. Yang terakhir tuh ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Nah, dari sini tuh ada virus DNA sama RNA. DNA adalah virus yang dimana asam nukleat yang dimiliki berupa DNA. Contohnya parvovirus. Sedangkan RNA adalah virus yang dimana kandungan asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya pacornavirus. Tapi bentar deh, kenapa sih virus harus diklasifikasikan? Mungkin agar mempermudah para untuk mempelajarinya. Jadi itu para ahli melakukan klasifikasi karena kajian biologi virus sangat beragam. Jadi biar murid-murid tuh mempermudah aja gitu. Oh, biar kita gampang ya membedakannya gitu Iya. ya. Bisa juga karena virus memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari lainnya dong. Dari tadi kita ngomongin tentang virus nih, tapi aku tuh penasaran bentuk virus tuh gimana, bentuknya tuh kayak gimana sih? Virus itu tuh kayak partikel kecil. Dia tuh punya bentuk, cuman beragam. Di virus ini punya yang namanya kepala, isi tubuh, terus ada ekor juga. Nah, makanya virus tuh punya 4 jenis. Beda 4 jenis ragam bentuknya gitu. Oh gitu. Kalau virus itu punya tangan atau tidak?
Virus itu punyanya jarum penusuk untuk mempermudah masuknya asam nukleat. Gitu. Untuk kepala virus itu kayak gimana ya isinya? Kalau kepala virus tuh dia tuh terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid itu tuh yang berfungsi sebagai apa ya? Berfungsi untuk melindungi asam nukleatnya gitu dari apa? Dari Dari lingkungan. dari lingkungan luar gitu. Tuh. Nah, apa ya, asam nukleat itu kan terdiri dari DNA atau RNA gitu. Tapi apa sih maksud dari isi tubuh virus kayak gimana? Isi tubuh virus itu atau disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki akan mempengaruhi bentuk dan virus. Oh, gitu. Oke. Ngerti. Coba aja. Ini dong, tapi kalau ekor gunanya apa gitu? Kamu kan nanya gitu. Apa? Oh, iya. Kalau untuk bagian ekor virus itu fungsinya apa sih gunanya? Kalau ekor aku tahu, kalau nggak salah ekor itu merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Terus Apa di ekor virus itu terdiri dari apa aja? Bagian ekor virus itu terdiri dari atas lubung ekor, serabut ekor, dan lempeng dasar atau juga jarum penusuk. Oke. terus kalau kapsid itu apa? Oh, kapsid. Aku tahu nih kalau kapsid. Kapsid itu tuh rangkaian kapsomer yang melindungi asam nukleat dari lingkungan luar. Jadi biar asam nukleatnya ini tidak tercemar dari enzim-enzim luar. Nah, dari web yang aku baca sih, struktur virus kapsid ini tuh berada di letaknya di luar virus. Jadi punya subunit protein yang cukup banyak. Kandungan tersebut disebut sama kapsomer. Kapsomer yang rangkaian kapsomer itu bentuk kapsid dibilang cukup beragam sehingga bisa mempengaruhi bentuk virus itu sendiri. Makanya virus itu punya ragam yang berbeda. Ada 4, ada kompleks ya, kompleks, helix, polyhedral, sama spiral. Nah, makanya sebenarnya masih ada lagi kan, ragamnya tuh banyak banget. Cuman yang kita bahas di materi ini hanya 4 jenisnya aja, yaitu yang 4 tadi deh. Oh, jadi tuh intinya tuh kapsid itu buat ngelindungi asam nukleat dari lingkungan luar. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, kita kan dari tadi ngomongin klasifikasi virus. Terus kalau klasifikasi kaitan dan struktur virus itu apa? Kaitannya ya, Kaitan struktur sama Ya, kaitan klasifikasi dan itu gitu struktur ya? virusnya itu. Apa ya? Aku tahu nih. Tapi menurut aku klasifikasi virus, kaitan klasifikasi virus dan struktur itu, yang pertama itu ada asam nukleat yang terdiri dari RNA dan DNA. Terus yang kedua itu ada morfologi atau ragamnya yang terdiri dari DNA, RNA atau selubung pada virus dan juga tidak selubung pada virus. Jadi kayak apa yang ada di struktur virus tuh yang mempengaruhi klasifikasi ada. Jadi klasifikasi virus tuh ada karena jenis struktur virus yang berbeda, dan akhirnya yang berbeda itulah dijadiin menjadi kelompok-kelompok menjadi sejenis gitu kan, yang jadi DNA, RNA ada lagi kan. Nah, jadi kaitannya dari klasifikasi dan struktur memiliki hubungan yang memiliki patokannya tuh pada strukturnya virus. Jadi adanya klasifikasi virus karena ada pula di struktur virus. Gitu guys. Gitu. Oke.
Semoga teman-teman yang nonton bisa memahami materi kita dan semoga kita juga yang menyampaikan materi ini dapat mendalami lagi materi yang kita paham. Oke. Sekian. Inilah dari akhir podcast kami. Semoga teman-teman yang menonton di sana dapat memahaminya lebih dalam lagi. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close buat hari ini. Nyalain aku. Ih, nyalain aku. Nah, Jedak-jeduk. Warna jedak-jeduk. Warnanya jedak-jeduk. Ijo jelek. Ya makanya nyalain lampunya coba. Coba. Tak Mati trap. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Daripada begini no. Aduh. Tutup. Tak Mama Aisyah. Lagi. ya nanti karena dulu. Ada anak hilang. Di sini. Tuh. 2, 3. Ya, buat itu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 2, 3. Gak usah pakai yang lagi kan. Oke, coba hening dulu terus baru mulai. Nanti sebelum memulai pelajaran doa. Ya Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Good morning everybody. Langsung. Kalau nggak salah ada 3, tapi aku tahunya cuma 1 doang. Kalau ini 3 sampai apa? Yaitu virus yang menyerang pada tanaman yang seperti virus TMV. Bentar. Kedengeran nggak suaranya nanti? Kelompok 2 biologi. Sukses.